teman-teman lain, kami mendoakan untuk keluarga British Propolis, semoga bisnisnya tambah sukses. Bismillahirrahmanirrahim, kami mendoakan untuk keluarga British Propolis, semoga bisnisnya tambah sukses. Satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh
Bismillahirrahmanirrahim, kami mendoakan untuk keluarga British Propolis, semoga bisnisnya tambah sukses. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh berkumandang. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh berkumandang. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh berkumandang. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh berkumandang. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. Bismillahirrahmanirrahim, kami mendoakan untuk keluarga British Propolis, semoga bisnisnya tambah sukses. British Propolis. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang
kami mendoakan untuk keluarga British Propolis, semoga bisnisnya tambah sukses. Merdeka! British Propolis! Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh berkumandang. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh berkumandang. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh berkumandang. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh berkumandang. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business. Bismillahirrahmanirrahim, kami mendoakan untuk keluarga British Propolis, semoga bisnisnya tambah sukses.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tes suara dulu. Suara saya sudah jelas? Sudah ya, kasih simpelnya. Alhamdulillah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu, masih semangat di hari kedua ini untuk belajar? Semangat ya, Masya Allah. Ini tampang-tampang wajah yang siap menerima 100 juta ini ya. Mila, pagi ini dari kota mana saja yang hadir? Boleh dicek? Chat di kolom chat. Silahkan. Bandung hadir. Cirebon, Jakarta. Padang, Bekasi. Masya Allah, semuanya sudah siap ya. Gimana tugas hari pertama kemarin? Sudah dikerjakan? Sudah dikirim ke SPL-nya? Sudah di-print juga? Sudah ya? Mau tahu nih, Bapak Ibu JWJ-nya sehari ada berapa jam? Boleh diketik di kolom chat. Ada 10 jam? 5 jam? Masya Allah, 3 jam. Keren, luar biasa ya. Ada yang 4 jam. Targetnya ada berapa sehari kemarin? Ada yang 5 jam. Sehari berapa targetnya closingnya? 100 botol? 50 botol? Oh, ada yang 5 botol, keren. Kalau 5 botol berarti sehari profitnya berapa ya? Tinggal ngali, kalau Agen Plus berarti 5 kali 70.000. Sehari 350.000. Kalau sebulan berapa juta? Tinggal dikalikan sendiri ya. Masya Allah, rata-rata 3 botol. 100 botol, keren. Yang lain ada berapa botol? 3 botol. Kalau mau sehari profitnya 350 botol, berarti sehari kira-kira menawarkan ke berapa orang Bapak Ibu? Apa ke 5 orang aja cukup? Sehari minimal 30 orang. Nggak kurang 30 orang. Kalau ilmunya Mr. Go dulu, sehari itu Bapak Ibu 100 orang. 100 orang ya, 100 orang kita menghubungi ke 100 orang. Ada yang 30 orang. Keren. Terus untuk jam JWJ-nya udah dibikin ya, jam berapa aja, udah dibagi ya. Mau jam berapa aja itu disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu semua. Yang bekerja bisa disesuaikan, misalnya pagi ada berapa menit atau berapa jam, terus kemudian dilanjutkan nanti sore pulang kerja dan malam. Jadi untuk jam kerjanya Bapak Ibu bisa mengkondisikan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jadi memang sebagai mitra BP, daily habit itu harus kita kerjakan setiap hari ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau setiap hari kita udah ada JWJ-nya, kita itu akan lebih mudah mau memprospek siapa, mau menawarkan ke siapa, itu kita lebih enak gitu ya. Jadi tidak bingung hari ini mau ngapain, hari ini mau memfollow up siapa, mau menghubungi siapa gitu. Jadi kalau kita sudah punya JWJ, insya Allah kita itu lebih terarah. Jadi lebih kalau ada jadwalnya itu kita lebih enak gitu ya, nggak bingung gitu. Kemudian hari ini Bapak Ibu siap untuk menerima materi hari kedua? Siap ya? Sudah menyiapkan buku catatannya? Alat tulisnya? Sudah. Alhamdulillah. Berarti pagi hari ini Bapak Ibu semuanya siap menerima materi kedua dari Mr. Sigma ya. Hari ini materinya apa? Boleh di-chat di kolom chat. Sebentar.
Hari ini materinya tentang ciri HP. Ciri HP yang siap menerima rezeki makin gede. Karena kita sebagai pebisnis online pastinya ya, alhamdulillah kan di BP ini bisnisnya bisa kita jalankan secara online dan offline. Nah, kalau online pastinya kita harus menyiapkan alat perang dulu Bapak Ibu ya. Jadi memang benar HP itu sangat berperan penting dalam menjalankan bisnis di BP ini. Karena kita di sini kan tidak membutuhkan tidak butuh sewa ruko atau tempat, yang kita butuhkan yaitu HP. HP kita itu kita jadikan sebagai etalase kita. Jadi pastikan HP yang kita pakai itu harus sesuai. Nanti insya Allah hari ini akan dijelaskan dengan Mr. Sigma ciri-ciri HP yang bagaimana yang nantinya siap digunakan untuk Bapak Ibu menjalankan bisnis online. Nah, kita cek dulu ya, Mr. Sigma sudah hadir pagi ini. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pagi ini. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang disampaikan Mr. Sigma nanti ilmunya akan membawa keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa dimudahkan untuk praktek sampai menjadi apa kemarin kata Mas Sigma, sampai bisa apa sampai ahli? Sampai ahli ya. Bismillah. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga acara pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mr. Sigma, untuk waktu dan layar saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bunda Ana yang sudah ngebuka materi pada sesi kedua SOM ini. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita kumpul lagi, belajar lagi di sesi kedua SWM, Super WA Marketing. Ya, bukan sekedar bisa, tapi jadi ahlinya. Wah, kayak ini harus dibuat tagline ya. Tagline SOM ya. SOM bukan sekedar bisa, tapi jadi ahlinya. Oke, boleh dong ya. Nah, nanti di unmute kalau saya bilang SOM, teman-teman bilang bukan sekedar bisa, tapi jadi ahlinya ya. Oke, 1, 2, 3. SOM. Bukan sekedar sekedar bisa, bisa tapi ahlinya. ahlinya. Bisa tapi ahlinya. Sekedar bisa. Masya Allah ya, ini tuh ditanamkan bener-bener ya, karena ini harus diinget-ingetin terus ya, karena pasti banyak tuh godaan. Misal nih, mungkin di sini bisa tuh ngomong gitu kan, SOM ini. Ngapain ntar di rumah nih? Ngapain sih, mah kok gitu-gitu banget bilangnya? Gitu kan, ntar ketawa lagi. Ya juga ya, ini udah umur 40 tahun, 50 tahun. Ngapain sih belajar gini nih? Padahal yang namanya umur itu nggak ada batasannya ya untuk belajar. Ya bahkan kemarin Mr. Josh ya cerita sendiri kan, beliau belajar dengan salah satu mentor terbaik ya di dunia, dan usianya itu ya udah cukup ini juga gitu loh. Kalau Indonesia udah cukup tua juga gitu kan, kata Indonesia. Nah, Indonesia ini suka menua-nuakan Bapak Ibu ya. Usia 30 tahun udah dibilang tua. Bener nggak? Ya, usia 40 tahun katanya apalagi, padahal ya biasa aja gitu. Ya, padahal biasa aja ya. Padahal biasa aja gitu. Yang namanya usia ya selama kita produktif ya nggak ada masalahnya. Ya, jadi saya mau tekankan berapapun usia Bapak Ibu semuanya, ya Bapak Ibu bisa belajar SOM dan bisa jadi ahlinya. Ya, oke. Nah, makanya pada hari ini kita akan lanjutin materi SOM sesi kedua. Nah, kemarin sudah dikerjakan tugasnya, ya pastikan sampai dapat nilai 100. Karena itu kembali saya ingatin, ya ilmu SOM ini tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngerjainnya serius, nganggapnya serius, ilmunya juga bakal serius, hasilnya pun bakal maknyus ya. Tapi kalau mengabaikan kemudian juga enggak setor tugas ya, ya ilmunya pun akan biasa-biasa aja ya. Jadi tergantung respon dari Bapak Ibu mempelajari SWM ini ya. Oke, baik, bismillah ya, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu soal the power of profile ya, dan HP ya, dan HP. Nah, ini saya mau cerita Bapak Ibu ya. Nah, kemarin kan saya udah cerita kalau saya tuh ngajar di SDT Al Kamil ya di Depok. Jujur aja, HP pertama saya, jadi kalau dilihat sedih juga ya. Ya jadi saya tuh dari Bogor, saya bawa HP, pokoknya HP yang WhatsApp-nya aja itu
saat itu ya, itu orang-orang udah pada pakai WA. 2017 sudah pada pakai WhatsApp gitu ya. Ada grup WhatsApp gitu kan, di sekolah itu ada grup WhatsApp ya, grup WhatsApp guru-guru. Nah di situ saya pakai HP yang nggak ada WA-nya Bapak Ibu. Bukan berarti saya nggak mau download WA, nggak bisa gitu ya. Jadi harus pakai cara apa gitu dulu tuh, harus pakai download di website gini-gini baru bisa tuh HP-nya. Dan itu pun lemotnya Masya Allah ya. Dan itu HP-nya dikasih, bukan HP baru ya. Saya belum pernah beli HP baru. Seingat saya ya, ketika saya ini belum pernah beli HP baru itu. Saya belum pernah ya. Nah, pas di SDT ini baru saya dapat HP baru. Itu pun nyicil Bapak Ibu. Ya. Jadi ada salah satu guru lah di sekolah ya, yang dia punya kawan ya baik banget, suka mengkreditkan gitu. Jadi akadnya dibeli dulu baru dicicil. Misal harganya 1,2 juta. Oke, dibeliin dulu ya jadi 1,4 juta. Oke, deal, baru kita nyicil harga 1,4 juta kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya udah saya nyicil ya, kalau kurang lebih selama 7 bulanan lah, 7 sampai 8 bulan kurang lebih ya harga HP-nya. Jadi saya nyicil tuh setiap bulan 200.000, 200.000. Nah, HP-nya tuh HP Xiaomi ya, Xiaomi 4 apa 2 gitu saya lupa ya. Tapi dari situ Bapak Ibu, dari HP Xiaomi itu ya, saya niatin ini jadi alat ya untuk jualan ya. Waktu itu memang mau jualan, tapi hanya ini satu-satu alat yang saya punya untuk bisa maksimal ya. Akhirnya ketika ketemu di BP, dan itu belum belum gabung di BP ya, saat punya HP gitu kan, karena harus harus inilah, harus punya HP dulu. Nggak lama kemudian ya, 2 bulan kemudian saya baru gabung di BP ya, tahun 2017. Dari sini ya udah, saya punya ini saya maksimalin ya, saya punya ini saya maksimalin sampai kapan ya, sampai bisa upgrade. Makanya nggak lama dari itu ya saya upgrade. Akhir bulan itu saya dapat profit, saya langsung upgrade ya, karena ini alat saya ya, karena ini penting banget bagi saya ya. Nah, karena ini harus dimaksimalin. Nah, sebelum ke situ ya, kita mau ngulas dulu nih ya materi yang harusnya disampaikan kemarin ya, tapi belum kesempatan ya. Jadi kita bahasnya pada hari ini. Nah, di sini saya mau tanya nih ya ke Bapak Ibu semuanya ya. Di sini yang udah pernah foto atau nganterin anaknya foto studio atau dirinya foto studio, coba katakan saya, coba. Nganterin anaknya nih ke foto studio buat foto inilah, misalnya buat foto ijazah, foto ini, foto itu. Nah, banyak nih. Ya oke. Nah, pertanyaannya, ya apakah Bapak Ibu sendiri nih yang hadir di sini, yang tadi udah nganterin anaknya buat foto ini, apakah udah pernah foto studio? Ya, Bapak Ibu sendiri, foto sendiri gitu. Coba, pernah? Belum, belum, belum. Nah, udah mulai belum, belum. Nah, ya. Oke, sip, sip. Nah, ya, artinya apa? Di sini saya mau menegasin bahwasannya sebagian besar ya yang ngejawab di sini, itu artinya tempat foto studio ya, itu ada berarti ya. Maksudnya nggak langka gitu. Ada, hampir banyak banget yang komen ya. Berarti ada nih. Kan kalau nganterin anaknya ke studio foto, berarti kan ada foto studionya. Ya. Nggak, kalaupun jauh ya mungkin nggak jauh-jauh banget. Ya, kalau biasanya itu pasti ada. Karena di setiap sekolah, di setiap kecamatan itu kan ada beberapa sekolah. Nah, pasti di beberapa sekolah ini dia membutuhkan foto studio gitu kan, untuk untuk data seperti ijazah dan macam-macam. Nah, pasti ada tuh. Ya, kalau dekat itu lebih bagus. Nah, makanya pada materi hari ini kita akan ngebahas tentang the power of profile ya, the power of profile WhatsApp. Ini penting banget ya, ini penting banget ya. Kenapa? Karena ini jadi modal awal ya, karena ini jadi modal awal kita untuk bisa jualan ke luaran sana di WA marketing ini ya. Nah, saya mau tunjukkan slide-nya, slide yang pertama. Oke, nah mana nih ya. Nah, contoh ini ya. Ini gambar-gambaran ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke kafe dengan kira-kira nih, Bapak Ibu mau pilih kafe yang atas atau yang bawah? Kalau mampir mungkin untuk nongkrong, coba komen ya. Atas atau yang bawah? Bapak Ibu, atas ya. Ini udah nggak keurus ini ya. Nah, ya maksudnya apa? Di sini saya mau nekanin bahwasannya Bapak Ibu ya, kita jualan, kita harus jelas nih. Kita harus tahu medianya. Jangan sampai kita jualan yang ngebuat orang tuh malah meragukan jualan kita gitu. Bayangin, saya tanya nih, BP ya, artis yang endorse banyak atau banyak banget, coba komen. Komen B atau BB gitu. Kalau banyak banget BB ya. Banyak banget. Betul ya? Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Produk BP kira-kira biasa aja, B aja, atau bagus banget ya produk BP?
ya. Bagus banget. Bahkan Mas Ipul udah buatin tuh video-videonya tuh, jingle-jinglenya tuh, ya. Bahkan kita udah kolaborasi dengan Hello Kitty, dengan Baby Shark itu keren banget Bapak Ibu. Tapi sayang kalau ya kita sebagai penjualnya ya itu tidak meyakinkan atau bahkan Masya Allah ya menakutkan. Wah, itu bahaya itu. Ya. Nah, makanya pastikan kita harus mencerminkan dari produk yang kita jual Bapak Ibu. Produk kita premium, ekosistem yang premium gitu ya, berkelas lah, pastikan diri kita tampilannya pun berkelas. Ya. Nah, berkelas ini intinya tuh Bapak Ibu rapih, klimis kalau yang cowok-cowok gitu ya. Dan eh, apa namanya? Matching lah bajunya ya ketika di foto itu. Nah, tips juga nih. Ya kalau Bapak Ibu foto ya ataupun keluar kemanapun gitu ya, sedang mau menerapkan BP, ya itu khusus nih yang ibu-ibu dulu. Itu apa? Kalau atasannya atau jilbabnya gitu ya udah bermotif, bawahannya atau gamisnya jangan bermotif. Itu yang pertama nih. Ya karena ya saya punya istri kan, saya belajar juga sama istri saya. Ya kalau di atasnya udah motif, pastikan bawahnya polosan. Jangan sampai mininya motif bunga, bawahnya motif pohon. Nah, itu bunga yang tumbuh dari pohon kayaknya itu. Gitu ya. Nah, jadi ya harus harus jelas gitu. Ya bahkan kita tuh Bapak Ibu di PPQ di BP itu kalau mau trip kemana-mana, misalkan ada ke Singapura, ini kita selalu apa namanya diajarin dulu tuh. Makanya saya sampaikan di sini. Ya biar tampilan kita itu menunjukkan kualitas produk kita, menunjukkan ya ekosistem kita yang berkelas di komunitas. Ya, nah pastikan itu yang untuk yang penting ya untuk yang ibu-ibu gitu ya. Kalau bisa pakai bros juga boleh itu lebih oke. Ya, nah kalau yang laki-laki ya kalau memang rambutnya nggak kelimis, contoh nih kayak saya tipe rambutnya itu nggak kelimis, ya. Maksudnya nggak apa namanya nggak berkilau lah. Ya saya pakai minyak rambut, ya supaya berkilau, ya biar kelihatan minimal, biar kelihatan udah mandi gitu ya. Ya itu dulu. Ya kemudian baru pakai pakaian yang sopan. Ya jangan sampai ke bajunya kekecilan atau kegedean. Ya, kalaupun kegedean pastikan sesuaikan dengan stylenya. Ya, nah seperti itu. Oke. Nah, nih ya jadi pastikan kita sebagai penjual harus mencerminkan produk dan kualitas komunitas yang kita eh dalami di situ ya. Nah, ini contoh-contoh profil yang harus Bapak Ibu perbaiki. Ini yang salah. Nih, ini foto saya gitu kan. Ini kalau saya selfie ini kayak kok kayak gemuk banget gitu. Padahal di sini biasa aja kan. Coba nih saya mau tanya nih, foto di sini, selfie nih sama foto saya yang sekarang, kira-kira sama atau beda ya? Coba lebih gemuk yang mana? Yang di sini apa yang di gambar atau yang di zoom? Coba. Lebih gemuk mana? Sekilas ya. Gambar atau di zoom? G atau Z? Coba komen. Nah, ya kan? Ya kenapa? Ya karena saya selfie, Bapak Ibu saya gini. Nah, gitu kan. Kalau di zoom selfie biasa aja gitu kan. Ya. Kenapa ya? Karena saya selfie. Makanya walaupun foto saya selfie ya salah juga. Ya. Nah, jangan foto selfie. Jangan juga foto rame-rame Bapak Ibu, ya. Ntar kalau di chat, kamu yang mana ya? Nah, kita lagi SJP nih, misal gitu kan. Lagi mau memprospek orang baru. Ini Mas Baktiar, Pak Baktiar yang mana ya? Yang pakai kacamata, yang ini apa yang ini ya? Misal kayak gitu kan. Ya, ntar bingung dia. Ya, apa yang ini? Apa? Oh enggak, saya yang moto. Wah, ngapain ditaruh kalau kalau yang moto gitu kan nggak ada di layar kayak gitu. Ya. Nah, dan yang juga pakai foto produk yang foto produk seperti ini. Ya, jangan juga seperti ini. Ataupun foto kucing misalkan, atau bahkan foto apa nah kan di avatar apa di WhatsApp itu ada avatar ya. Maksudnya avatar tuh kayak simbol-simbol wajah yang dibuat itu jangan jangan kayak gitu kalau menurut saya. Ya karena nggak mencerminkan kualitas produk kita yang maksimal gitu, yang berkelas. Nah, ya kalau bisa dihindari. Ya nih saya coba cek ya di grup itu setahu saya tuh masih banyak yang fotonya itu belum terlalu jelas gitu ya. Saya bilang langsung aja nih biar nggak ada dusta di antara kita ya nih saya tunjukin ya. Saya cek nih masih banyak atau banyak banget di sini. Karena ini ada 700 peserta yang hadir Masya Allah ya. Nah, ya. Oke, tuh. Masih banyak nih yang teman-teman yang masih belum sesuai lah kaidah fotonya. Ada yang fotonya mohon maaf ini saya nggak sebutin namanya. Ini ada fotonya angklung, angklung Bapak Ibu gitu ya. Nah, ya, terus gimana ada juga yang fotonya itu mana ya? Saya tunjukin nih ya. Ada yang fotonya gelap banget. Wajah itu udah bagus tuh fotonya, tapi gelap banget gitu ya. Kemudian juga ada yang fotonya ini mana nih ya? Lagi melihat pemandangan tapi nggak kelihatan wajahnya gitu kan. Pemandangan juga nggak tahu di mana itu. Nah, ya jadi pastikan harus harus jelas. Ada foto apa nih?
Oke. Ya, ada foto tumbuh-tumbuhan, lampu, Bapak Ibu. Wah, Masya Allah ini, ya. Nah, ini perlu diperbaiki. Nah, karena kita mau jualan ya kita harus jelas fotonya. Ya, nah saya mau tanya nih ke Bapak Ibu semuanya. Seandainya Bapak Ibu lagi chit-chat sama sama penjual yang mungkin Bapak Ibu pengen beli produknya, tapi ternyata produknya, foto profilnya, ya, itu adalah foto rumput, ya. Rumput di taman yang difoto. Kira-kira meyakinkan atau enggak kira-kira? Saya ulangi ya. Bapak Ibu mau beli suatu produk nih, gitu ya. Ternyata foto profilnya yang di chat itu adminnya itu foto rumput, rumput di taman foto gitu, ya. Meyakinkan atau tidak? Enggak gitu ya. Nah, jelas tidak. Nah, pastikan kita harus jelas, ya. Ataupun udah foto tapi gelap banget. Nah, itu kan nggak pas juga. Ya, nggak pas juga. Ya, nah makanya di sini saya mau kasih contoh-contoh yang jelas, Bapak Ibu ya. Nih, contoh-contoh yang jelas ya. Nah, boleh pakai foto produk. Nih, ini ada boleh, tapi asalkan premium Bapak Ibu. Ya, premium fotonya di studio. Ya, biar bagus. Ya, sebagus-bagusnya saya motovun Bapak Ibu. Itu kalau fotonya nggak di studio, pasti lebih jauh lebih bagus foto di studio. Lebih jelas, lebih ini. Ya. Nah, ya kecuali ya mungkin nanti Bapak Ibu lagi umroh mungkin nanti kan, ya foto tuh bagus boleh. Tapi harus bagus juga. Ya kadang nih ya, apa namanya, kita udah umroh atau kita ke luar negeri, tapi ternyata mohon maaf fotonya kurang bagus. Hasilnya ya kalau kata orang-orang itu ya foto Majapahit Bapak Ibu. Padahal udah bagus tuh. Misal nih di apa namanya di Singapura, tapi ternyata pasti foto ya burem gitu. Ini bukan kayak di Singapura ya. Ini kayak di Singaparna gitu kan, sama aja gitu Indonesia Indonesia juga ya. Nah, harus jelas gitu. Jadi walaupun di luar negeri nanti Bapak Ibu ada rezeki gitu kan, mungkin nanti sama PPK trip ya Bapak Ibu apa namanya? Ikutan gitu ya. Karena kan kita udah ada beberapa PPK trip yang ke luar negeri TTN. Kita ke 3 negara udah 2 kali nih gitu ya. Nah, semoga nanti Bapak Ibu bisa ikutan dan pastikan foto harus jelas. Nah, ya contoh nih, kalau saya lagi di Madinah nih, atau lagi di Swiss yang di bawah, ya. Tapi kalau fotonya buram ya nggak bagus juga, gitu kan. Foto yang ngambil yang nggak pas, mencon juga nggak bagus. Ya makanya paling aman saat ini Bapak Ibu, ya itu ke foto studio aja. Yang murah kok. Coba nih, yang udah ke foto studio saya mau tanya, ya harganya berapa sih? Coba ke foto studio satu foto ya, bukan 100 foto, gitu ya. Satu foto yang JPEG, maksudnya yang bentuk file aja nggak usah dicetak. Coba yang udah pernah, coba saya mau tanya tuh 35.000, 50.000 dan dipakainya ini bukan setahun, bahkan bertahun-tahun Bapak Ibu, ya minimal 2 tahun lah. 2 tahun dibagi 700 hari, ya itu berapa sih sehari jadinya Bapak Ibu? Ya oke lah, sama sama bensin 20.000 jadi 70.000 misal. Ya sehari cuma 1.000 Bapak Ibu, ya kan? Murah banget. 1.000, 100 perak gitu kan? Murah banget gitu ya. Tuh 50.000 4 jepret. Nah, satunya itu cuman berapa itu ya? Cuman 12.000, 13.000. Ya murah banget. Ya makanya saran saya nanti Bapak Ibu segera ke foto studio ya. Nanti foto studio aja udah. Ya paling aman udah paling bagus. Oh, saya nggak punya baju yang bagus. Masa nggak punya? Ah, udah lebaran berapa tahun nih masa nggak punya baju? Pasti punya dong ya. Nah, jadi yang matching. Kalaupun nanti nggak ada, ya udah pakai yang rapi aja. Ya nanti pinjem jas. Itu biasanya ada tuh foto studio. Ya, menyediakan jas. Kalaupun sewa ya pakai aja sewa gitu kan. Cuma nambah 5.000 atau biasanya gratis Bapak Ibu. Ya setahu saya itu gratis. Karena saya pernah foto studio di dekat kampus UI tuh, waktu itu ada foto bagus, studio bagus banget karena saya waktu itu tinggal di Depok. Ya udah saya ke sana gitu ya, itu dapat ini modelan jas. Saya nggak punya jas, punya sih cuma kegedean, gak bagus gitu kan. Nah ya nanti Bapak Ibu tuh kan ada kostum gratis tuh ya, itu pakai dan nanti minta arahin, bilang kayak gini, Mas, saya mau foto buat foto formal ya, buat seminar-seminar kayak gitu aja, nanti diarahin tuh ya. Jadi bukan fotonya kayak gini gitu kan, gini bukan kayak gitu fotonya, tapi foto yang bagus, foto yang berkelas, yang premium ya. Tuh lihat no Dokter Rahmat tuh fotonya. Keren kan? Nah, ya. Kemudian juga atau kalaupun mau di luar nih yang nih kayak Kang Jojo di sini. Wah, kan kelihatan berkelasnya gitu ya. Kelihatan berkelasnya. Ya atau di sini nih saya lupa nama mitranya nih. Ya, aku udah lama banget ini, nggak lama udah lama nggak ketemu gitu ya. Kan premium juga. Oh, sama produk tapi lebih keren jadinya. Bahkan Mas Ipo baru-baru ini juga ngebuat challenge ya waktu itu. Mungkin 2 bulan 3 bulan lalu. Foto kampanye foto di studio yang bagus ya. Nah ya ya udah buat aja kayak gitu kan. Nah jadi pastikan habis ini
Ya kalau Bapak Ibu ada waktunya luang, ya mungkin sekitar sejam lah, nggak lama kan foto studio itu kalau deket, langsung ke sana aja. Dan minta arahin. Mungkin nih nanti PDF-nya saya kirim, saya tunjukin tuh. Mas tolong dong kalau bingung ngejelasin ya. Saya mau foto kayak gini, bisa gak? Oh bisa, ntar didaerahin. Ya, kalau yang cowok mungkin nanti bisa kayak saya fotonya kayak gitu ya. Jadi kayak beneran premium gitu orangnya gitu kan. Nah, ya kita niatin seperti itu ya. Nah, karena untuk dapat hasil jepretan yang super bagus ya memang butuh kamera atau HP yang bagus kan. Kalau di foto studio itu pasti kamera itu pasti bagus. Ya, seperti itu. Oke, saya mau tanya nih, siap atau siap banget habis ini ke foto studio SB gitu, siap banget gitu. Nah, siap banget. Nah, ya. Harus siap banget Bapak Ibu. Oke. Ya. Siap ya. Jadi harus clear di sini. Nah, setelah itu kita ngapain? Oke. Wah, nggak apa sih udah setengah jam ya. Nah, ya. Nah, pastikan kalau sudah Bapak Ibu udah foto studio udah diubah foto profilnya, ya itu diganti namanya, nama dan deskripsinya. Ya. Misal Bunda Atia, ya mompreneur. Ya, kalau bisa sih saran saya itu di satu nama. Kalau mau pakai nama ini ya misalkan nama Bunda Atia itu satu nama kalau bisa. Ya, contoh Pak Indra satu nama. Kalaupun nggak mau pakai nama panggilan, boleh dua kata. Misal Indra eh, Indra Gustaf misal gitu ya. Iqbal Ramadan boleh satu kata. Ya boleh. Sorry boleh dua kata kayak gitu ya. Tapi kalau pakai ini saran saya satu aja. Misal saya nih Coach Sigma ya atau Mas Rahman atau Bunda Ana ya atau anak Faiz aja kayak gitu boleh ya. Jadi kalau bisa kalau mau pakai dua suku kata ya udah dua suku kata aja ya namanya aja. Tapi jangan juga karena nama saya itu panjang banget Bapak Ibu. Nama saya itu ada 26 huruf. Sigma Maulana Muhammad Albadi. Ya, Sigma Maulana Muhammad Albadi itu nama saya komplit. Ya, jadi nama Sigma ini nama asli. Saya bukan nama saya branding, ini nama asli. Ya, tapi kan saya nggak nyebutin Sigma Maulana Muhammad Albadi. Nama Maulana udah banyak. Ya, kalau dipanggil Nabi Muhammad, ya nggak cocok juga. Maksudnya nggak pas juga ada nama lain gitu bagi saya. Ya, kemudian Albadi, wah Albadi kayaknya terlalu Islami banget deh, gitu ya. Jadi saya pilih Sigma yang nama saya. Ya, nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu pun silakan tentuin. Dan kalau bisa nih, kalau Bapak Ibu mau lebih profesional lagi, konsultasi sama SPL-nya. Karena mohon maaf nih Bapak Ibu ya, ya. Sekarang kan udah zaman modern nih, ya udah lebih canggih lah, ya. Tapi maaf banget, ya. Ada nama-nama yang memang itu seperti zaman yang kayak gitu. Ya, mohon maaf banget ya. Itu ada nama-nama yang memang seperti pada zamannya tahun 90-an gitu. Ya, dan please ya bukan apa namanya untuk segera mengubah namanya. Ya, lebih profesional, lebih keren lagi. Ya, lebih keren lagi. Contoh nih yang paling wow banget nih ya. Saya juga suka ketawa-ketawa dengar eh, nama ada yang tahu gak nama asli Mister Go siapa? Coba. Halo. Nama asli Mister Go ada yang tahu gak siapa? Ya. Nama asli Mister Go itu adalah Agus Subagio. Nah, tapi kan keren jadi Mister Go gitu. Ya. Nah, itu kan kita pun harus seperti itu. Maksudnya Bapak Ibu di remake namanya, diperbagusin. Ya, kemarin ya ada ini saya sebutin ya, bukan namanya berarti jelek ya enggak ya. Maksudnya biar lebih keren lagi. Ada Bunda Musfiroh. Nah, ya. Bunda Musfiroh surat nama saya apa ya masing-masing. Saya juga bingung ngasih namanya apa. Akhirnya ketemu namanya bagusnya. Kan harusnya Bunda Musfiroh. Ternyata dipotong rohnya gitu kan. Jadi Bunda Musfi. Kira-kira keren atau keren banget jadinya? Ya. Nah, jadi lebih lebih kekinian gitu namanya. Ya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu kalau memang namanya mohon maaf ya old banget gitu, zaman dulu banget ya, coba konsultasi sama sama apa namanya SPL-nya. Atau mungkin nama awalnya nama panggilannya ya apa namanya nama awalnya kurang bagus. Ya, misal kalau sebut nama takut ada orangnya di sini gitu ya. Misal namanya ya kurang bagus di nama depannya, tapi ternyata nama belakangnya oh itu keren. Nama belakangnya misal belakangnya itu adalah siapa ya? Aldi misalkan, ya udah berarti pakai nama belakangnya kayak gitu ya. Nah, saya nggak bisa kasih saran. Nah, tadi silahkan Bapak Ibu tanya SPL-nya kecuali SPL saya gitu ya. Bunda, nama saya gini bagus ya? Kata Mas Sigma tadi harus nama yang keren.
Nah, jadi konsultasi konsultasi langsung sama SPL Bapak Ibu ya. Ya pasti ada celah nama ya atau suku kata yang bisa dibuat ya, dan itu bagus dan itu keren. Seperti itu ya. Oke ya. Jadi clear ya soal nama ini ya. Nggak harus selamatan juga, nanti udah disebutin namanya apa, nggak harus selamatan juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah langsung aja karena ini khusus buat di SOM aja. Kalau Bapak Ibu nama keseharian nggak apa-apa, seperti biasa jadi keluar di sekitar. Tapi untuk di SOM namanya harus beda. Ya, kalau memang belum keren, tapi kalau udah keren pakai aja. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini deskripsinya tadi ya. Ini udah ada beberapa deskripsi, mompreneur, praktisi bisnis, pengusaha gitu ya. Kemudian juga ada entrepreneur, bundapreneur, praktisi bisnis offline, pebisnis, pengusaha dan lain-lain. Nah, silahkan diubah. Ya, biar orang ketika chat kita kan gini. Jadi kalau orang yang belum nge-save nomor kita itu sudah ada namanya langsung. Ya, misal nih ada peserta SJP atau orang lain lah yang japri saya, dia belum nge-save saya. Itu udah ketahuan tuh namanya di atasnya tuh. Ya. Coach Sigma karena saya namain seperti itu ya, jadi biar yang nge-save tuh tahu, oh Coach Sigma mentor bisnis atau Bunda Ana mompreneur ya, dan seterusnya ya, jadi udah jelas namanya itu udah jelas ya. Oke, sampai di sini sip ya, yang sudah jelas coba sip, coba angkat jempolnya gitu ya. Nah, saya mau lihat. Nah, oke oke sip, udah clear ya, udah jelas nih, berarti kita lanjut Bapak Ibu, kita lanjut nih ya, the power of alat jualan. Oke, yang profil kita udah beres. Sekarang the power of alat jualan. Nah, Bapak Ibu, kita kan SOM ini, ya, itu kan kita perlu yang namanya alat jualan. Karena kita online. Dan saya udah punya ini dari lama. Alatnya apa itu? Nah, kita tunjukin. Nah, yang pertama, ya. Nih Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sebagian udah belajar nih, ya. Ada yang tahu ini siapa? Siapa? Coba chat, coba di chat. Ya. Pembalapnya namanya siapa? Kak Ros, bukan Kak Ros Bapak Ibu ya. Valentino Rossi gitu ya. Kalau Kak Ros, Upin Ipin gitu ya. Nah, Rossi. Nah, bayangin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu udah belajar SOM, bahkan udah jadi ahlinya. Ya, tapi ketika mau ngebut, Bapak Ibu ternyata pakainya Vespa tua ya. Kira-kira antara pakai Vespa dengan MotoGP ini Bapak Ibu, lebih kencang mana? Moto Vespa atau MotoGP? Coba ya. Vespa atau GP? Coba ya. Komen. Jelas ya jawabannya MotoGP Bapak Ibu ya. Secanggih apapun apa namanya skill Bapak Ibu semua di sini udah ngeluarin uang buat belajar ya di luaran sana. Mungkin ya untuk belajar SOM gitu ya, marketing. Tapi kalau alatnya Bapak Ibu kurang maksimal, ya akan segitu batasnya. Ya, akan ada batasannya ya. Sekejap akan ada batasannya. Makanya ketika saya awal jualan, ya mungkin HP saya awalnya 1,4. Tapi ketika saya dapat untung, saya langsung ganti HP. Ya. Karena ini untuk investasi. Ya, bukan apa konsumtif. Ya, kalau HP itu bukan konsumtif. Nah, bahkan kemarin pun saya ditegur sama istri. Kamu ini kan kamu bukan nggak bilang gitu juga sih, pelan-pelan bilangnya. Kamu tuh kalau beli sesuatu buat diri kamu susah banget, lama banget, ya. Bahkan saya beli HP tuh saya terakhir tuh saya beli iPhone nih Bapak Ibu ya. Ini 4 tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu ya. Ya, secanggih-canggih iPhone kalau udah lama ya kurang bagus juga gitu ya. Akhirnya saya baru ganti nih. Saya ganti nih. Ya, ini saya baru ganti. Nah, Samsung sekarang ya. Ganti HP Samsung. Itu gue mikirnya udah lama banget. Tapi karena untuk bisnis ya udah, saya keluarin uangnya. Ya, saya keluarin uangnya. Ya, buat bisnis saya. Karena kalau saya nggak upgrade, wah, justru saya pelit nih artinya. Akhirnya saya upgrade. Ya, biar lebih lebih bagus lagi. Ya, biar lebih optimal lagi ya. Jadi pastikan Bapak Ibu HP yang apapun yang saat ini ya dimaksimalin skillnya. Kalau udah ada untung ataupun ada uang sekarang ya ganti HP. Nah, nih ciri-ciri HP-nya apa nanti akan saya jelasin ya. Nah, jadi intinya skill Bapak Ibu harus setara ya dengan alatnya. Oke, skill Bapak Ibu harus setara dengan alat yang Bapak Ibu pakai. Ya, kalau kalau Rossi ini ya dia skill pembalapnya udah jago, pastikan motornya juga harus canggih Bapak Ibu. Nah, ini dia 3 alat yang harus Bapak Ibu miliki. Ya. Satu ya, HP canggih nanti akan saya bahas ya. Power bank. Ya, ini harus punya nih power bank Bapak Ibu. Coba nih saya mau tanya di sini. Yang nggak punya power bank, coba katakan saya. Karena biasanya banyak, setahu saya. Ya. Nah, banyak kan? Banyak nih. Ya. Tuh, banyak banget Bapak Ibu. Power bank itu murah-murah sekarang.
ya. Ada yang 70.000, 100.000, tergantung berapa namanya besar baterainya berapa. Ya kalau misalnya saya beli aja yang bagus sekalian deh. 100.000-an itu udah bagus. Yang 5.000 mAh boleh, yang 10.000 mAh boleh. Ya, no, masih banyak yang belum punya. Beli aja, belinya di online boleh. Ya. Kan suka pada belanja tuh Bapak Ibu, ya di Shopee, Tokopedia gitu kan. Coba cari power bank, minta cari tahu anaknya mungkin yang bagus yang apa. Ya. Nah, nanti pilih ada yang 100.000, 50 itu tergantung lah, silakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti beli. Ya kenapa? Ya kalau sih misal nih, karena Bapak Ibu, saya di PPQ pun ketika trip, ya mohon maaf saya banyak banget ya, itu yang nggak bawa power bank. Akhirnya nyari-nyari mulu tuh, kan minjem gitu. Bayangin nih Bapak Ibu, kita udah mempersiapkan power bank dua, bahkan saya tuh selalu bawa dua kalau trip. Dan itu isinya gede-gede. Ya, saya udah mempersiapkan nih dua power bank, ya. Kemudian ada yang nyenggol-nyenggol gitu. Masih mau punya power bank nggak? Boleh. Kalau ketika minjem karena saya nggak enak juga kan, ya udahlah nih, karena saya bawa dua nih, saya pinjemin satu gitu. Ya. Ya alhamdulillah ketemunya saya kasih pinjem. Ya kalau nggak kasih pinjem kan kasihan juga nyari-nyari gitu kan. Wah, tuh repot macam-macam. Ya makanya power bank itu ya bentuk kita mengamankan diri kita lah, nggak ngerepotin orang juga ya. Apalagi kalau lagi trip. Nah, pasti kan harus dibawa tuh power banknya. Dan bukan sekedar dibawa, dicas Bapak Ibu diisi gitu ya. Percuma dibawa kalau nggak diisi gitu kan, ngapain gitu. Ya jadi pastikan powerbank selalu penuh. Di rumah, kalau di rumah pastikan selalu penuh. Jadi ketika keluar, mungkin Bapak Ibu ada pengajian, ngantar anak, sekolah atau ada kegiatan yang lainnya, dan HP yang lowbat itu bisa ngecas langsung. Tes gitu ya, jadi biar lebih oke. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah harus punya internet yang ngebut. Nah, ya internet yang ngebut kan tergantung ya. Kalau di Indonesia kan ya sekencang-kencangnya berapa sih ya di Indonesia. Yang jelas kalau bisa ya paket internet. Ya, saya cek itu di Telkomsel, di Indosat ya, atau di perangkat yang lain itu murah-murah. Ya 50.000 buat sebulan. Itu udah berapa giga tuh? Udah 30-40 giga. Bahkan ada yang lebih banyak ya. Nah, itu pasti kan selalu ada. Jadi jangan beli yang per hari. Jangan beli yang per minggu Bapak Ibu. Ya, itu jadinya lebih mahal. Ya, justru beli yang sebulan aja. Dan belinya kalau bisa nih Bapak Ibu itu di aplikasi. Nih Bapak Ibu kan, coba saya mau tanya nih. eh Perangkat HP-nya di sini, SIM-nya kartu Bapak Ibu itu apa sih? Karena ada Telkomsel, Indosat, coba ditulisin XL macam-macam, coba tulisin ya. Nah, ada XL, Telkomsel, XL. Nah, rata-rata Telkomsel nih. Simpati. Nah, itu macam bagus tuh. Nah, kalau bisa itu download aplikasi dari apa namanya? Dari providernya. Telkomsel, ya download aplikasi Telkomsel. Download di situ. Bapak Ibu itu ada paket yang lebih murah daripada Bapak Ibu harus ke counter beli nungguin lama gitu kan. Nah, belinya di aplikasi aja. Nggak beli nanti bayar pakai QRIS gitu kan, atau pakai transfer bisa. Kalau nggak tahu caranya cari tahu. Nah, M3 juga ada tuh kan, pakai aplikasi MyRedo gitu, pakai gitu. Kemudian XL pakai seperti itu. Ya. Nah, jadi pastikan belinya, kalau saran saya ya, belinya di aplikasi biar lebih murah. Ya seperti itu. Setahu saya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalaupun itu satu ya. Jadi di HP ini harus ada internetnya. Kedua, kalau memang di rumah karena saya yakin di Indonesia sekarang WiFi itu udah bisa kemana-mana gitu ya. Nah, kalau ada memang provider WiFi di sana, pakai aja. Jadi WiFi pakai, ya. Yang ini pakai juga, yang HP juga pakai. Oh, jadi boros dong? Masih ya nggak boros. Karena niatin kan kita akan selalu keluar Bapak Ibu. Bapak Ibu akan prospek ke orang luar karena butuh internet. Ya, jadi saran saya, bahkan di dua HP saya nih, masing-masing itu ada internetnya. Di sini ada internet, di sini ada internetnya. Ya, karena ya takutnya ini lowbat, kalau bingung nih, nggak tahu cara, jadi ada backup ketika di luar. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau soal ini bukan boros, tapi Bapak Ibu ya, ini soal investasi. Ya, soal investasi yang harus dikeluarin oleh Bapak Ibu semuanya untuk bisnis. Nah, ini HP rekomendasi ya. Oke, tadi kita udah cek ya. Nah, coba saya mau tahu dong, ya Bapak Ibu, HP-nya apa? Coba. Ya, HP-nya apa? Coba ditulis. Ya, ini ada 3 pertanyaan. Ya, nanti Bapak Ibu HP-nya apa? Coba ditulis ya. Nah, HP-nya, maksudnya tahu HP-nya Vivo tapi jenisnya apa gitu kalau bisa ya. Karena Samsung juga ada yang mahal, ada yang murah juga Bapak Ibu gitu ya. Nah, HP, oh lupa nih. Nah, oke 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 oke, banyak nih. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Harga HP-nya berapa? Pas beli nih harga HP-nya berapa? Pas beli harga HP-nya berapa? 2,5 juta, 1, oke. 7 juta, oh keren tuh. 2 juta, 6 juta, 1 juta, mantap. Oke, 3 juta, oke. Oke, itu yang kedua. Pertanyaan terakhir, yang ketiga. Ya, udah dipakai berapa lama? Ya. Yang ketiga, udah dipakai berapa lama? 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Oke, barang HP baru juga. Wah, HP baru juga ya.
Baru 1 tahun, 3 tahun. Oke, 5 tahun ada juga. Nah, oke ya. 1 tahun 2 tahun, oke. Nah, Bapak memang idealnya ya kalau mungkin kalau HP apa namanya HP Android gitu ya, kalau di bawah 3 juta itu maksimal setahu saya ya, itu 2 tahun udah maksimal. Nah, kenapa saya pakai iPhone ini? Karena dia lebih awet. Ini mesinnya masih kencang banget, cuman baterainya aja nggak kuat. Ini masih kencang banget ini ya. Kalau HP iPhone itu ya bisa lebih awet, bisa 4 tahun, 5 tahun. Makanya saya masih pakai. Yang 4 tahun tuh masih pakai karena masih kencang. Cuma dia nggak kencang-kencang banget banget gitu loh. Dengan HP yang baru ini beda banget. Seperti itu ya. Oke, nanti akan saya tunjukin ya. Yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu itu apa ya. Nah, ini dia. Nih, kalau memang Bapak Ibu mau punya HP baru khusus untuk BP gitu ya, untuk chat aja, bukan dokumentasi ya, untuk ini ada HP ya. Ini HP yang murah tapi kencang banget. Ini saya salah satunya saya pakai juga ya untuk keperluan inilah SJP ya, untuk data. Ya ini yang harganya 1 jutaan ya. Ini yang oke banget. Tapi kalau harga Bapak Ibu udah ada uang 3 juta, 4 juta ya untuk invest baru itu lebih keren. Ya ini rekomendasi yang harganya di bawah 2 juta ya. Ini ya, tapi tentu pasti ada banyak kekurangan karena ya sesuai harganya lah. Ya tapi kalau untuk khusus untuk WA aja, untuk bisa untuk SCP atau ngelola atau mungkin apa namanya Bapak Ibu ada chit-chat khusus customer itu boleh juga. Tapi kalau mau jangka panjang, saran saya ya Bapak Ibu memang harus ngeluarin uang yang minimal itu 3 juta. Ya HP-nya tuh minimal 3 juta. Ya kalau memang ada dana lebih. Ya kalau nggak ada itu HP rekomendasi. Kalaupun ada lebih itu yang minimal 3 juta. Dengan RAM apa? Dengan RAM itu minimal 8 Bapak Ibu ya. RAM-nya itu minimal 8 ya. Nah, jadi minimal tuh RAM-nya itu 8. Nah, cara ceknya gimana ya? RAM-nya itu. Boleh saya cek ya. Bentar nih. Coba Bapak Ibu ketika beli HP tahu gak RAM-nya berapa? Coba ya. Nih. Nah, oke ya. Nah, ini dia RAM-nya nih, saya juga nih RAM-nya 8 saya juga ya. Ini 8 plus 4 sih jadinya 12 kalau seperti ini ya. Nah, jadi minimal tuh ya paling bagus 8 lah ya, kalau 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 apa namanya kalau minimal mungkin 6 kayaknya udah gak masuk lah kalau sekarang 6 ya. Mungkin kalau 6 tapi HP-nya iPhone nggak masalah. Kalau iPhone tuh HP-nya RAM-nya kecil tapi dia kencang banget karena beda chip gitu kan. Nah, harganya juga beda juga kalau si iPhone ini ya. Nah, 8 plus 8 nih udah oke. Nah, kan udah kencang-kencang nih. Ya udah kencang-kencang oke ya. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu HP-nya yaitu RAM-nya itu minimal 8 lah ya. Udah HP yang satu tadi yang bawah 2 juta itu udah ada yang 8 juga. 6 plus 2, 4 plus 4 gitu ya. Itu udah kencang. Ya, tapi kalau memang RAM-nya masih 4 ya apalagi 3, wah itu udah harus ganti Bapak Ibu ya. Itu emang udah harus ganti ya. Jangan sampai kita eman-eman gitu ya, karena ini buat jualan gitu. Kalaupun nggak ada, oh Sigma saya belum ada dana budgetnya nih. Oke, maksimalin 2 bulan ini, 1 bulan November ini sama bulan Desember dapat profit langsung ganti HP. Nah, saya mau kasih tahu nih cara yang paling ampuh nih biar buat dapat HP baru. Ada yang mau tahu gak caranya? Ya. Nah, ya minta ke siapa? Ke Pak suami, Bapak Ibu ya. Nah, buat para ibu-ibu nih. Sayang aku udah apa gini-gini nih. Ini saya mau jual kan kamu dari ridho, boleh dong tambahin 3 juta. Nah, nanti dari ibu-ibu tambahin gopay 3,5, cari tuh apa yang bagus. Ya, ya, cari apa yang bagus. Itu paling cepet tuh, cara paling cepat ya. Karena kan kalau jualan mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan gitu ya untuk dapat 3 jutaan di PPK untuk awal-awal ini. Ya, nah tapi kalau sama suami senggol dikit gitu kan, insya Allah dapat 3 juta dana dana tambahan. Nah, kalau nggak punya suami, wah jangan jangan minta ke suami orang, bahaya gitu ya. Minta ke orang tua gitu ya. Kalaupun belum berkeluarga, ya memang harus mandiri gitu ya. Segeralah untuk jualan lebih kencang biar lebih optimal ya, seperti itu. Oke. Ya jadi HP-nya harus jelas ya. HP-nya harus oke, minimal RAM-nya tuh 8 ya kalau bisa dengan harga 2 juta udah dapat. Bapak bisa cari tadi rekomendasi yang saya tunjukkan sudah saya kasih tunjuk. Kalau ada dana lebih minimal 3 juta udah bagus. Ya itu biasanya udah pada spek-speknya tuh udah bagus-bagus banget. Ya kalau yang 3 juta ke atas. Tapi jangan juga Bapak Ibu nih please. Jangan juga Bapak Ibu cari HP yang tahun-tahunnya lama ya. Misalnya oh ini ada masuk murah nih Mas Sigma. Tapi udah 3 tahun yang lalu. Ya jangan juga ya. Nah, beli HP yang udah 3 tahun lalu jangan. Ya, kalau bisa ya minimal tuh 2 tahun lah maksimal. Ya, misalnya HP, oh emang murah sih, tapi udah 3 tahun yang lalu keluarannya ya jangan. Ya, beli HP itu yang minimal tuh 2 tahun yang lalu lah masih oke. Ya, misalnya ada Samsung A, sekarang Samsung tipe A itu udah 17. Nah, oke, Samsung A15 masih boleh tuh dibeli. Jangan juga Samsung A14 itu udah ngeheng tuh. Tapi karena saya punya tuh kan.
buat inilah buat admin itu udah ngehang juga. Tapi karena buat admin aja nggak ngapa-ngapain, cuman ngeklik-ngeklik, nggak masalah. Buat admin ini ya stok gitu. Ya, kalau buat admin jualan beda lagi, itu harus yang bagus. Nah, ya seperti itu. Oke. Ya, jadi harus seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Udah yang siap lanjut, coba katakan L. Lanjut. Nah, ini dia. Nah, untuk sementara ini, ya biar Bapak Ibu HP-nya mungkin kalau nunggu beli HP baru, nunggu datangnya butuh waktu, atau nyari ya ke mallnya gitu kan, ke counternya butuh waktu. Nah, sekarang yuk coba dibersihin dulu HP-nya. Ya, dibersihin dulu perangkat HP-nya biar ya minimal lebih kenceng lah Bapak Ibu ya. Minimal lebih kenceng ya. Nah, caranya gimana nih? Ya, ini caranya seperti ini. Oke. Ya, ini di WhatsApp Bapak Ibu ya, di WhatsApp. Karena kita kan SOM ya, kita di SOM. Jadi nanti Bapak Ibu caranya mudah banget. Ya, Bapak Ibu silakan masuk ke pengaturan. Coba share screen deh ya. Bentar nih, saya join Zoom dulu satu lagi, HP satu lagi. Oke. Nih, saya ada WhatsApp. Nih ya. Oke, ini saya share layar WhatsApp saya nih Bapak Ibu. Yang di laptop ya. Nih, nanti Bapak Ibu masuk ke pengaturan di sini. Ya kalau di HP tuh sini ya. Bagian atas ya. Kalau di HP tuh kelihatan nggak ya? Bagian atas sini. Nah, masuk pengaturan Bapak Ibu. Ya, nanti saya buatin videonya deh. Setelah ini saya buatin nanti biar Bapak Ibu mudah. Nanti masuk ke penyimpanan data ya dan jaringan mana ya? Ini dia. Nah, baru nanti di nah, nih di penggunaan jaringan dulu, nanti di reset. Ya, penggunaan jaringan ini statik sih. Ini contoh nih. Nih. Ini kelihatan kan di saya nih di layarnya? Kelihatan nggak buana layarnya? Muncul ya? Oke, muncul ya? Oke. Nah, di sini tuh saya bacain ya. Saya bacain ini. Nih. Total yang saya kirim 3 giga. Yang saya terima 78 giga. Ini banyak banget nih. Ya, saya juga baru tahu nih di laptop gitu kan. Nanti di reset ini bukan di reset ini bukan ngehapus apa namanya? Bukan ngehapus pesan ya, enggak Bapak Ibu. Ini untuk ngehapus statistiknya ya, minimal supaya lebih ringan satu. Nah, ini dihapus tuh jadi 0. Biar agak kencang dikit gitu ya. Nah, kalau udah baru lanjut lagi ya. Nah, itu tadi yang jaringan. Nanti kayak saya buatin videonya. Nah, kemudian nih manage apa namanya? eh memorinya yang di WhatsApp. Nah, ini saya banyak nih kosongnya nih 70 giga saya kosong. Nah, ini karena di WhatsApp di laptop ya sedikit. Nah, kalau di HP saya ada 34 berapa ya? Nih, kalau saya di HP ada 30 giga Bapak Ibu. Kelihatan nggak ya? Nah, itu harus boleh nggak boleh 30 giga asal lebihnya tuh masih banyak. Misal nih, saya ada storage 200 giga, ya 30 giga diisi nggak masalah gitu ya. Nah, saya ada 400 giga nih sisanya. Bapak Ibu. Nggak kelihatan ya? Nanti saya tunjukin videonya. Ya, saya ada kalau masih kosong 400 giga. Ya kalau keisi 30 giga nggak apa-apa. Tapi masalahnya, kalau Bapak Ibu udah keisinya 20 giga, sisanya cuma 5 giga, nah ini yang masalah, gitu kan. Karena memorinya mungkin nggak terlalu banyak. Dan ya kalau bisa, grup-grup penting itu jangan di-reset. Ya contoh nih grup pembinaan gitu ya, grup SWM, grup itu jangan di-reset. Kalaupun mau dihapus, itu hapus yang lainnya aja. Hapus foto, hapus aplikasi yang lain gitu ya. Seperti itu. Ya biar apa? Biar selalu ada. Makanya nanti niatin Bapak Ibu kalau update HP ya itu pilih memori yang minimal itu 256 paling minimal gitu ya. Syukur-syukur bisa yang 512 ya, dengan tadi kan RAM-nya 8. Nah, memorinya itu minimal 256. Oke, nanti tenang, nanti saya kirim videonya caranya ya di grup. Oke. Nah, ya nanti mungkin sambil praktek di grup biar Bapak Ibu langsung kerjain tugasnya. Insya Allah caranya mudah banget ya. Caranya mudah banget. Nanti saya kirim videonya ya, video tutorial cara ngapusnya tuh gimana, ngapus pesannya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi pastikan storage-nya, penyimpanan itu minimal jadi 10 giga ya. Jadi 10 giga. Nah, paling minimal. Oke, jadi tugas hari ini nanti Bapak Ibu, nanti saya kirim video tutorialnya. Bersih-bersih HP minimal nanti sisain jadi 10 giga minimal, syukur-syukur bisa lebih. Kedua, perbaiki profil WA-nya, segera ke Foto Studio. Ya kalaupun udah ada, ya silahkan pakai yang udah ada, yang terbaru. Jangan sampai, oh Mas saya ada Foto Studio tahun 10 tahun yang lalu, ya jangan dipakai. Ya beda kan 10 tahun yang lalu sama sekarang gitu.
ya, atau harus yang terbaru. Harus yang terbaru, ntar pas datang yang di fotonya masih fresh banget gitu kan, pas datang udah ada uban-uban dikit, wah bahaya itu ya, nggak sesuai ya. Ataupun ya jangan juga pakai AI Bapak Ibu, ya jangan pakai AI. Ya kenapa? Pakai AI itu pasti mengubah bentuk wajah Bapak Ibu, itu pasti sudah ya, itu pasti udah mengubah. Pastikan ya kalaupun mau ngubah bawahnya pakai bajunya itu diubah nggak apa-apa ya. Nah tapi saran saya udah pokok studio aja lah, itu paling keren udah. Ya, itu paling keren ya. Nah, kalaupun mau pakai AI ya silakan pakai jasa. Dan itu pun sama aja jasanya 50.000 juga. Ya udah mending foto studio aja, lebih keren gitu kan, lebih bagus, lebih jelas. Ya seperti itu. Jadi saya rekomendasiin hanya ke foto studio biar lebih clear, dapat format foto yang besar ya, dan lebih jelas juga. Seperti itu. Oke, ini 3 tugas ya. Bersihkan HP ya, memorinya dan jaringannya tadi yang minimal jadi 10 GB yang memorinya, memori di WhatsApp-nya, kemudian perbaiki profil WhatsApp. Ya, kemudian terakhir pastikan dapat nilai 100 dari SPL-nya. Ya, kalau Bapak Ibu belum dapat nilai 100, ya kerjain lagi sampai sampai dapat nilai 100. Ya, kalau coach, saya nggak ngerjain, gimana dong? Ya, artinya Bapak Ibu nggak serius kalau nggak ngerjain. Ya, jujur aja ilmu ini ya ilmu untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, kita diajari untuk sharing-sharing di sini, ya saling berbagi ilmu. Kalau Bapak Ibu nganggapnya biasa aja, ya ilmu biasa aja. Tapi kalau Bapak Ibu ingin jadi ahli, bisa jadi ahli. Di sini ada 339 plus di YouTube ada berapa nih? Ya mungkin 50-an ya. Semoga yang hadir live streaming ataupun nanti yang akan menyimak ulang tapi sungguh-sungguh menyimaknya, yaitu jadi ahlinya beneran. Ya, oke, itu aja mungkin Bapak Ibu materi pada sesi pagi hari ini. Silakan saya buka sesi tanya jawab di sini. Ya, mungkin 2 atau 3 pertanyaan saya buka Bapak Ibu, silakan. Kalau mau bertanya boleh. Oke, ada Pak Ari, Bu Diani, dan Bu Eli. Silakan dari Pak Ari. Pertanyaannya apa? Silakan. Ya, Assalamualaikum, Mas Hikma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau di WA marketing itu kemarin yang satu itu kok perasaan saya gitu ya, apa seudon apa gimana ya? Kok setelah di WA itu teman-teman saya yang dulunya gercep gitu kan ya, deket dan lain sebagainya, kok sekarang tak menjauh ya, Mr. Sigma ya? Apa ada yang salah dengan saya atau gimana? Apa caranya atau gimana? Kemudian yang kedua, apa namanya ya? Untuk power bank itu yang terbagus yang berapa sih? Yang itunya berapa mega head-nya gitu. Terima kasih. Oke, oke, lanjut lagi Bu Diani. Pertanyaan apa biar saya langsung jawab sekalian. Saya sambil catat nih ya. Teman saya menjauh. Apa? Ya. Terima kasih kesempatannya, Mr. Sigma. Saya mau nanya nih, kita kan biasanya pakai WA yang biasa kita pakai ya, ininya profilnya juga seperti itu. Nah, ini apa harus kita buat WA baru ya, WA bisnis itu ya, Oke, apa harus pakai baru? pakai Oke. profil seperti sekarang untuk bisnis BIP ini. Oke, baik. Makasih. Bu Kita Eli, kan Bu kita kan ini. kontak-kontak kita kan semua kan di HP yang lama kan, di HP Ya, yang benar. nomor yang lama kan. Siap. Nah, atau kita harus pakai nomor WA baru atau kita masih pakai WA lama. Oke. Ya, makasih. Oke, makasih. Satu lagi nih, Bu Eli Sulaiman. Silakan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, Bu Eli? Saya kayaknya pertanyaannya agak mundur ya, bukan untuk materi hari ini, tapi saya sih belum jelas ya untuk ini pengisian untuk form yang ini, dan mungkin juga teman-teman yang lain juga ada yang punya pertanyaan yang sama ya. Oke. Gitu aja Coach, kayaknya minta dijelaskan untuk pengisian form yang kemarin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Isi form ya. Nah, isi form ya. Isi form. Oke. Sip. Oke, cukup ya. Saya tampung dulu nih ya. Nanti kalau ada waktu lebih kita nih. Pertama untuk isi form yang paling ujung ya. Jadi isi form itu kan ada yang di checklist, ada yang dikasih nama. Mungkin dikasih nama yang diisi ya. Itu bagian awalnya. Ya nama itu ditulis ya Bapak Ibu, nanti kalau ada checklist, saya udah posting checklist. Kemudian progres, nanti ceritain sedikit progresnya gimana.
di prospek yang awal tadi. Progresnya tuh gini 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 gini. Ya jadi sederhana aja untuk yang form itu Bapak Ibu ya. Bagian awal tuh isi nama kan, itu diisi namanya siapa, habis itu udah komen, kemudian posting dan balas WA status gitu kan, itu dicek saja, checklist. Ya, ini untuk mempermudah ya rekapan harian yang dilakukan Bapak Ibu. Kemudian progres penawaran diceritain progresnya sekarang gimana, singkat-singkat aja kayak gitu ya. Nah, terjawab ya Bu Eli ya. Simpel aja kok isinya ya. Yang jelas harus diisi rutin aja kalau ini. Ya lanjut lagi di sini ada apa harus WA baru? Jawabannya jangan. Ya kalaupun mau WA baru, misal nih mau WA baru ya WA-nya khusus misal untuk keluarga itu boleh. Ya jadi kalau untuk jualan itu jangan pakai WA yang baru karena kontaknya itu akan apa namanya ya baru lagi. Orang bayangin kita harus ngejapri orang semuanya gitu kan. Ini nomor baru saya ya. Nah, itu kan butuh effort banget. Jadi saran saya tetap pakai nomor yang lama. Kalaupun mau pakai nomor WA baru ini khusus, misalnya untuk sekolah, untuk pekerjaan, ya udah WA baru khusus pekerjaan. Kayak gitu. Ya. Nah, yang lama ya khusus jualan, dipakai buat jualan. Seperti itu ya Bu Diani tadi ya yang bertanya. Oke. Jadi jangan pakai WA baru ya. Pakai nomor WA baru, jangan. Ya, gunakan nomor yang lama. Ya. Kemudian apakah perlu pakai WA bisnis atau WA biasa? Ya itu menurut saya itu sama aja ya Bapak Ibu. Setahu saya kalau WA biasa ya saat ini ya yang saya update itu bentar ya. Ya itu ada masing-masing tuh punya kekurangan dan kelebihan. Contoh nih, WA biasa sekarang itu dia ada batasannya. Jadi untuk broadcast itu WA biasa ya, itu kirim hingga 35 siaran per bulan. Nah, saya nggak tahu nih, ini siaran per pesan atau 3 kali 5 kirim. Ya kalau ini, ya kalau yang siaran ini. Ya. Nah, kalau yang WA bisnis ya itu dia maksimal siaran ya, siaran itu broadcast ya. Itu adalah siaran bisnis itu adalah 250 pesan ya. Jadi kalau ada 100 yang ngisi ya berarti langsung habis tuh sekali kirim gitu ya. Nah, langsung berkurang banyak. Oke ya, jadi 30 kali kan kalau yang WA biasa 35 kali ya, kalau yang WA bisnis itu 250 ya. Nih, coba saya cek dari sini. Ya. Oke ya, jadi mau pakai WA biasa boleh, mau pakai WA bisnis juga boleh Bapak Ibu ya. Dan WA bisnis itu sekarang dia selalu nawarin ini Bapak Ibu, selalu nawarin apa namanya? Berbayar lah ya. Jadi emang paling aman ya, paling simple itu nih ya, nih saya tunjuk ini. Itu 250 pesan kalau yang WA bisnis. Ya jadi kalau 2 pesan ya langsung habis tuh. Ya. Langsung habis ya udah habis kelar gitu kan. Kalau yang WA biasa itu 35 pesan ya. Nah, jadi saran saya bahkan untuk saat ini kayaknya lebih bagus WA biasa Bapak Ibu ya. Karena WA bisnis sudah ada nih, ada urus isi pajak sekarang nih saya baru mau kirim siaran nih. Makanya saya kirim siaran pakai WA biasa aja. Ya itu lebih lebih praktis ya untuk saat ini ya. Betul, betul. Karena memang sekarang WhatsApp udah hampir berbayar. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu mau broadcast ya broadcast manual aja. Itu lebih lebih apa namanya? Lebih personal, itu lebih bagus ya secara penawaran. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Teman saya menjauh. Nah, ini menjauh tuh gimana maksudnya, pas ditawarin sama Mas Ari ya, langsung menjauh atau gimana ya? Nah, kalaupun menjauh saran saya, kan teman kita tuh kan banyak. Kalaupun menjauh, pasti kan nggak semuanya menjauh. Ya, kita fokus aja bangun hubungan. Jadi kalau memang sekiranya dia udah menolak penjualan kita gitu ya, mungkin sebenarnya dia nggak nolak produknya, tapi mungkin cara kitanya. Ya udah pastikan kita, kalau memang sekiranya hubungan kita dengan si A dengan si B, ketika SOM itu udah agak rentan gitu, udah agak retak gitu ya, mungkin caranya kurang bagus, ya kurang tepat, ya kita bangun hubungan. Kalau ketemu, ya kita kalau bisa ketemunya kita ngobrol biasa. Ya, kalau ketemu kita ngobrol biasa. Jadi sehingga kebangun lagi keeratannya. Ya. Nah, yang masalah itu adalah kita jarang ketemu, jarang ngobrol, jarang chat, tiba-tiba jualan. Nah, itu yang salah. Ya, makanya saya sampaikan di awal, kita namanya jualan online di SWM ini Bapak Ibu, kita harus sabar, oke? Kita apa harus sabar. Ya, kita harus sabar pelan-pelan. Ya, dan kita harus tahu celahnya. Jadi orang kalau udah dikasih empati, itu akan lebih enak. Ya, jadi jangan sampai kita datang nawarin memikirkan diri kita sendiri. Closing jualan. Ya, nah kita harus bangun dulu empati gitu kan, pelan-pelan. Kita harus tahu celahnya di mana. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir,
Powerbank mereknya apa? Oke, kalau powerbank itu banyak banget ya merek-mereknya. Ya, jadi yang saya pakai mereknya itu robot. Ada juga yang pakai robot, ada yang pakai iSmith juga boleh. Ya, yang jelas kalau saya apapun mereknya itu udah oke banget. Tapi yang jelas belinya tuh di mall ya, di Tokopedia atau Shopee yang udah ada resmi mallnya. Ya, jadi biar ori ya, jangan KW ya. Walaupun murah tapi yang ori. Ya, itu udah banyak banget. Nanti saya kirim deh contoh-contohnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa titip beli mungkin atau beli sendiri aja gitu kan ke Shopee, cari itu banyak seperti itu. Ya, oke. Itu tiga tugasnya ya, sudah saya share. Habis ini saya akan share slide materinya dan juga akan saya share tugas-tugasnya dan contoh-contoh video tadi dan juga contoh powerpoint akan saya kirim ke grup ya, biar Bapak Ibu bisa langsung praktek seperti itu ya. Siap ya untuk memaksimalkan ilmu di sesi kedua ini Bapak Ibu? Siap atau siap banget? Ya. Siap banget. Banget. Siap banget. Siap.